Ada satu istilah yang mengatakan seperti ini katanya. Ini populer nih orang bilang. Katanya kalau buka puasa, kita makan dengan yang manis-manis. Nah ini teman-teman lihat nih. Buka puasa katanya makan dengan yang manis-manis. Tapi ternyata itu counterproductive. Buruk. Kenapa? Akhirnya lemak menjadi meningkat. Kenapa hal itu terjadi? Karena sekali lagi, ketika kita masukkan gula, insulin naik. Insulin hadir. Ketika insulin hadir, otomatis dia akan simpan ke dalam sel lemak. Makanya kenapa banyak orang yang puasa, dia langsung paksain begitu buka, dia langsung banyak makan karbon yang banyak, akhirnya justru lemaknya naik, ototnya yang turun. Jadi bisa terjadi kalau teman-teman tahu, kadar beratnya atau berat badannya bisa jadi mungkin nggak bertambah, tapi secara komposisi tubuhnya ternyata yang ada lebih buruk. Kenapa? Karena lemaknya yang naik, ototnya yang turun. Nah, sedangkan kalau orang sehat kebalikannya adalah apa? Lemaknya turun, ototnya naik. Kenapa ototnya naik? Karena otot hubungannya dengan lean body mass itu hubungannya dengan BMR, basal metabolic rate. Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kemampuan tubuh bisa membakar kalori lebih optimal. Jatah makan itu kalau LBM-nya, lean body mass-nya, ototnya itu tinggi. Otot itu ibarat apa kalau teman-teman tahu? Ibarat cc mobil. Kalau cc mobilnya semakin tinggi, berarti jatah bensinnya semakin banyak nggak? Semakin banyak. Kalau cc-nya semakin sedikit, jatah bensinnya semakin dikit nggak? Semakin dikit. Nah, bayangin kalau jatah bensinnya semakin banyak, tapi teman-teman mengatur pola makannya, bukankah itu lebih baik lagi? Nah, jadi fase selanjutnya adalah ketika kita buka puasa, teman-teman sekalian. Anggap aja buka puasanya berarti kan makan siang kan, berarti tadi ya. Kita skip yang namanya breakfast. Kalau saya tanya sama Desi, breakfast, bahasa Indonesianya apa, Des? Sarapan. Dikatakan katanya sarapan pagi. Tapi sesungguhnya breakfast itu dari kata apa? Dari kata break sama fasting. Artinya apa? Buka puasa. Paham ya teman-teman? Jadi buka puasa bisa di pagi nggak? Bisa. Bisa di siang nggak? Bisa. Bisa di sore juga bisa. Bisa puasa seharian balik lagi ke pagi lagi juga bisa. Nah, jadi bukan berarti pagi harus siang harus sore, tapi buka puasa adalah kapan kita buka sesuai dengan jendela yang kita tentukan. Nah, kalau teman-teman udah masuk ke fase yang kedua tadi, ketika kita bisa puasa di 14 jam sampai 18 jam di antara itu, berarti teman-teman terakhir makan jam 8 PM tadi, berarti teman-teman pasti baru makan lagi di kisaran jam 1 atau jam 2 siang. Nah, makannya apa? Nah, ini sekarang kita masuk ke makan siang, ya kan? Tadi makannya apa buat bukanya? Dahulukan selalu adalah protein dan lemak. Karbonnya dari mana? Dari serat. Artinya apa? Kalau bahasa Indonesianya adalah dedaunan, atau bahasa Inggrisnya adalah green leafy. Artinya kalau dari sayur boleh. Tapi kalau seandainya makannya karbonnya dari misalnya, kan nasi merah bukannya bagus misalnya, oh kan katanya kalau makan kentang atau ubi katanya oke. Sebenarnya oke aja, nggak ada masalah. Cuma kita kan kepengen menjaga supaya ketika kita udah puasa 18 jam, ketika kita masuk makan, kita nggak langsung membuat insulinnya mendadak naik gara-gara karbonnya tinggi. Kita diemin aja pelan-pelan dulu, kita fokus aja lebih ke protein. Misalnya teman-teman makannya apa? Misalnya ini, boleh nggak paha ayam? Boleh. Boleh gak steak sapi misalnya? Boleh. Boleh gak makan kambing, sate kambing gitu, atau sate ayam? Boleh. Boleh apa lagi misalnya? Telur. Putih dan kuning. Rasionya bisa 2:1, teman-teman. Boleh gak kalau saya jadikan itu sebagai makanan pembuka saya? Boleh. Terus saya boleh gak sama sayur? Boleh. Boleh gak sama lalapan? Boleh, ini apa. Tapi jangan terlalu masuk nasinya yang duluan, yang belakangan aja. Tapi kalau terakhirnya nanti mau masukin nasi dan sebagainya dijadikan yang terakhirnya, setelah ini udah masuk duluan, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena serat udah masuk, ya, protein udah masuk, ini udah masuk. Jadi terjadinya kenaikan gula darah itu menjadi lebih konstan, nggak terlalu cepat. Sehingga respon insulin di badan itu, karena kehadiran insulin selalu membuat apa? Penyimpanan lemak. Kehadiran insulin, ketidakhadiran insulin membuat badan akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Jadi oleh sebab itu makan siangnya kita sebagai pembukanya, kalau bisa teman-teman fokusnya itu seperti ini. Ya, fokus ke situ.
teman-teman jagain dulu, santai aja dulu ya. Saya latihannya kapan Mas Ade? Latihannya misalnya pagi waktu pas perut kosong, atau misalnya pas siang sebelum makan, atau pas abis ini baru latihan, silahkan aja, nggak ada masalah. Nah, nanti kapan dong saya boleh makan karbonya? Nah, ini. Kapan dong saya boleh makan karbonya? Sebenarnya nggak usah dipikirin soal karbonya. Tapi kalau seandainya harus makan, ya udah. Makannya adalah setelah next meal-nya dari makan siang tadi. Yaitu adalah apa? Kalau kita makan siangnya tadi misalnya jam 2 PM misalnya. Ya kan, berarti kan nanti ada sampai kita targetnya ceritanya jam 8 PM itu yang terakhir kita makan. Jadi di sini kemungkinan kita bisa makan 3 kali. Bahkan ada orang yang bisa makan 4 kali, silahkan aja. Tapi anggap aja normal 3 kali. Kalau 3 kali berarti dia makan jam 2, nanti dia makan lagi jam 5, mungkin dia makan lagi jam 8 terakhir. Ini kan berarti 3. Tapi kalau dia bilang, boleh gak kalau saya makannya cuma 2 kali aja. Jadi dia makannya jam 2 PM, dia makannya banyak. Terus nanti baru dia makan lagi jam 7 PM. Nah, ini yang disebut namanya two met. Two met. Artinya apa? 2 kali, 2 meal a day. Tapi nanti kalau teman-teman nanti masuk ke dalam fase 3 yang which is adalah cuma 22 jam, sekali-sekali boleh kita lakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali misalnya. Jadi saya langsung ke makan malam aja. Jadi saya baru makannya di jam 6 sore baru makan lagi. Nah, jadi antara jam 6 sampai jam 8 PM misalnya ini cuma 2 jam. Karena kita puasanya 22 jam, maka pada saat itu teman-teman melakukan yang disebut yang namanya OMAD. Yaitu adalah 1 meal a day. Jadi cuma 1 kali makan.